Hai, hai semuanya. Hello. Hai Dokter Jen, Dokter Yuda, Dokter Stanley. Hai Aryo, Obi. Hai semuanya. Hai Dek. Oke, seperti yang udah aku posting dari 3 hari yang lalu bahwa malam hari ini ya show. Hari ini akan show. Iya nih, jidatnya lebar banget ya Allah. Harus rambutnya poni gini gak sih? Ya kan? Apa-apa ya? Ya seperti yang aku posting dari 3 hari yang lalu bahwa malam ini aku bakal live sama salah satu dokter. Hai, spesialis kulit dan kelamin yaitu Dokter Dude, dan kita akan membahas tentang about men's talk about safer sex, penyakit kelamin pada pria. Hai semuanya. Sebentar ya, nanyanya nanti sama dokter yang lebih bisa menjawab. Kalau nanya sama aku, takutnya nanti aku jawabnya ngasal, ya kan? Nah, Dokter Dude ini nanti dari id.derms. Kalian please cek Instagramnya id.derms karena di sana ada info-info tentang dermatologis ya. Kalian bisa tanya-tanya, dokter-dokternya tuh muda-muda, cakep-cakep. Aku udah ketemu beberapa dan bikin nggak takut deh mau ke dokter. Nah sekarang aku lagi tunggu nih Dokter Dude untuk gabung di live aku. Nggak pakai make up, iya. I woke up like this. Untuk ngomongin safer sex. Bentar nih. Dokter Dude udah request aku. Sebentar ya. Hai. Halo. Halo dokter. Jelas nggak suaranya? Dokter Dude. Ya, jelas suaranya? Hai. Jelas dok. Jelas? Oke, good, good. Apa kabar dok? Baik, baik. Kamu apa kabar? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Di Jakarta udah mulai Kamu macet nih dok. sama? Di Bali juga sama? Di Bali juga ya? Iya. Aku coba Sehat turn kan ya dok tapi dari. dok? Ini jelas jadi sinyal biasa. Oke, kalau Iya sekarang dok, coba gimana? pakai Jelas? ini. Oke, jelas jelas. Oke, good, good. Jelas dok. Oke. Hai Iya, di Bali semuanya. juga sama, rame. Udah macet ya Rame dok ya? juga udah di Bali. Macet, udah macet. Tapi semoga sih nggak tambah banyak case-nya. Berharapnya Amin. sih seperti itu ya. Mm-mm. Semoga pandeminya cepat selesai ya dok. Iya, betul. Amin, amin, amin. Amin. Nah dok, Iya, ya. terima kasih aku sudah diajak untuk ngobrol Terima mengenai kasih juga mau jadi host kita. mengenai tema malam ini yaitu safer sex, penyakit kelamin pada pria. Langsung aja kita mulai ya dok kayaknya ya. Iya, boleh, boleh, boleh. Dok, kenapa sih kita harus kita sebagai pria nih harus tahu banget tentang IMS ini, infeksi menular seksual ya dok?
Oke. Iya. Kenapa pria Eh, penting? Jadi sebelumnya perkenalan dulu kali ya dokternya. perkenalan gimana? Udah pada kenal kan? Perkenalan. Udah pada Sombong ih, banget. ya kan. Beda sama Gia. Nah, kalau Gia ini kan aktor. Jadi semua orang udah pasti tahu. Dokter Dude ini base-nya di Bali ya, Dok? Iya, saya di Bali. Oh, oke. Buat teman-teman yang di Bali nih, bisa ketemu langsung sama Dokter Dude. Opa Dude tuh katanya, Opa Dude. Halo, Dok Teddy. Hai Dokter Stanley. Oke, Dok. Kenapa sih, Dok? Iya, ya. Tadi kenapa kita ngomongin spesifik ke infeksi menular PMS. seksual pria? Betul. Ya, jadi kita sebagai pria selayaknya harus meng-grooming diri kita, gitu. Diri kita secara holistik lah. Jadi nggak cuman fokus sama penampilan fisik kita aja. Kita juga Mm-mm. harus meng-grooming pengetahuan kita. Nah, kemarin kalau masalah fisik kan sudah sama Dokter Yuda tuh. Nah, Benar. sekarang kita coba grooming pengetahuan kita tentang infeksi menular seksual. Gitu. Jadi kenapa supaya kita lebih paham tentang infeksi menular seksual supaya Mm-mm. nantinya kita bisa terhindar dari infeksi ini atau setidaknya kita bisa membantu orang-orang di sekitar kita lah minimal. Jadi kalau ada yang kelihatannya curhat gitu ada dengan gejala infeksi menular seksual kita bisa ngasih advice lah harus bagaimana dan harus kemana gitu. Mm-mm. Gitu ya, Dok. Jadi emang penting nggak cuman kelihatan rawatan dari luar, tapi juga Betul, betul banget, betul banget. dalemannya juga harus ya. Daleman loh. Iya. Oke, Dok. Jadi gini, Tapi hmm, kadang-kadang gini nggak sih, Dok? Kalau ngebahas yang kayak gini tuh tabu. Ya nggak sih? ya. Nah itu pikiran yang seperti itulah, Apalagi pikiran yang laki-laki, Dok. Bener nggak? iya betul, betul. Pikiran yang seperti itu, pikiran bilang ini adalah tabu itu yang sering bikin uh, angka kejadiannya semakin meningkat. Tuh. Mm-mm. Kayak sekarang karena mereka ngomongnya ngomongin gitu tabu tabu gitu tapi kok tetap Mm-mm. enak-enak gitu kan Ya kan? Tetap ya, ngomongnya Dok. sih tabu tapi iya. Apalagi anak-anak sekarang ya, uh, yang udah gampang akses internet, uh, ya kan, Dok? Nggak bisa mm-mm. dilarang anak-anak milenial sekarang. Nah itu ya secara real emang kita tidak bisa membatasi atau melarang orang untuk melakukan kontak seksual kan. Betul. Iya. Kak, dia anak dulu ya. Benar, kita anak dulu ya, Dok. Enggak, aku anak zaman now. Oh, dokter zaman now ya. Waduh, salah saya nih. Enggak lah. Sama lah kita. Nah, gimana caranya eh, obrolan kayak gini tuh come up gitu loh, Dok? Gampang untuk diomongin gitu. Gampang untuk diomongin. eh jadi Kayak harus, misal nah ini, dari teman ke hmm, teman aja dulu deh. ya dari teman ke teman. Nah itu gunanya kita belajar bersama di sini. Kita upgrade pengetahuan kita tentang IMS di sini supaya nanti Mm-mm. ngobrol ke temennya pun enak gitu. Misalnya nih ada temen, kemarin aku sempet enak-enak tuh sama siapa gitu kok sekarang aku ada keluhan gini ya gitu. Nah dari situ Mm-mm. kan kita udah ngobrol sekarang di sini, jadi bakal tahu arahnya itu kemana, terus jadi bisa ngasih advice lah buat dia setidaknya Oke. gitu. Nah, Nah ini yang dimaksud dari infeksi menular seksual sendiri itu apa, Dok? Boleh nggak dikasih tahu ke netizen-netizen ini? ya infeksi menular seksual itu adalah infeksi yang sebagian besar ditularkan melalui hubungan atau kontak seksual. Kenapa Mm-mm. saya ngomongnya sebagian besar ditularkan melalui kontak seksual? Karena bisa juga ditularkan lewat yang lain,
seperti penggunaan jarum suntik, lalu Mm-mm. donor darah juga bisa menularkan. Kemudian transplantasi organ Mm-mm. atau bahkan dari ibu ke bayinya itu juga bisa menularkan. Oh, jadi nggak cuman Gitu. dari hubungan seksual aja ya, Dok? Ya, nggak cuma dari hubungan seksual aja. Tapi bukannya kalau misal kita mau donor darah nih, itu harus Mm-mm. dicek dulu ya, Dok? Iya, benar. Tapi kan idealnya kan sekarang memang harus seperti itu. Jadi Mm-mm. PMI akan men-screening semua donor darahnya. Hmm. Ada nggak Gitu. case yang dokter tahu nih, Mm-mm. dari yang dokter sebutkan tadi kayak donor darah, terus gantian jarum suntik. Ya. Nah, kalau pergantian jarum suntik banyak Mm-mm. karena kan penggunaan drugs itu ya, obat-obat terlarang itu yang paling rentan sekali untuk terjadi penularan IMS ini. Mm-mm. Itu. Yang paling sering sih case-nya adalah HIV itu, HIV yang ditularkan lewat jarum suntik. Oke, Mm-mm. Mungkin itu mereka case-nya pas banyak ya. ketahuan, iya, pas ketahuan HIV ditelusuri tidak pernah kontak seksual, tapi Mm-mm. ternyata memang aktif menggunakan jarum suntik itu. Jarum suntik ya. Iya, Hmm, drugs gitu ya dok ya. Halo iya para betul main betul. Grindr. Itu nanti kita bahas sosial media yang lagi rame ya. Terus dok, Iya iya. Mm-mm. kalau misal penyebarannya itu dok, Mm-mm. Penyebarannya. mm-mm, Penyebarannya ya udah pasti itu lewat kalau kontak seksual ya melalui antara genito-genital itu dari kelamin ke kelamin mm-mm, atau orogenital mm-mm, oral seksual mm-mm, maupun anogenital. Anogenital tuh kontak seksual lewat anal itu. Biasanya mm. memang sih tidak menutup kemungkinan orang heteroseksual itu menggunakan apa namanya aktivitas seksualnya menggunakan anal, anal genital gitu. Mm-mm. Tidak melulu Tidak male who melulu, have sex with male, ya yes. gitu. Hmm, Nah kalau penularannya sendiri mungkin memang yang paling sering disalahkan adalah apa sih pekerja seksual ya. betul, Tapi pekerja pekerja seks seksual itu komersial kan ya. adalah ya pekerja seksual itu memang komunitas apa nama populasi terjadinya IMS itu memang paling banyak di sana. Tapi pengguna jasanya itulah yang sebenarnya paling berperan juga mentransmisikan atau kita ngomongnya sebagai bridging population. Jadi dia yang Mm-mm. uh, apa namanya menyebarkan kembali ke populasi yang lebih luas gitu. Mm. Nah, macam-macam IMS itu apa aja sih dok? Oh banyak. Mm-mm. Kemarin kayaknya sempat booming itu masalah hashtag hashtag raja singa ya. Yes. Iya, saya nggak ngerti. Mungkin mereka lupa ada konotasi negatif tentang raja singa ya. Jadi kenapa pakai hashtagnya itu gitu. Tapi beberapa banyak juga tuh netizen yang aware gitu. Ada raja singa itu emang sifilis gitu. Iya, raja singa itu sifilis gitu. Tapi saya nggak ngerti yang bikin hashtag itu kenapa kok bikinnya hashtagnya raja singa gitu. Nah Raja itu salah Singa. satu infeksi menular seksual. Iya, Mm. itu salah satu infeksi menular seksual. Mungkin kalau gampangnya kita berdasarkan penyebabnya aja. Kalau jadi bisa disebabkan oleh bakteri, Yes. kemudian bisa disebabkan oleh virus, Mm-mm. bisa disebabkan oleh protozoa, bisa disebabkan oleh jamur, bisa disebabkan oleh ektoparasit. Gitu. Nah, kita bahas satu-satu kali ya. Jadi Boleh. bakal tahu ya. Kalau yang disebabkan oleh bakteri itu ya tadi itu contohnya sifilis. Cuman Mm-mm. seringkali orang salah sering menyamakan sifilis dengan gonore ya. Emang beda ya Padahal dok? dia sebenarnya beda.
Oke. Penyebabnya aja beda, gejalanya juga beda gitu. Kalau gonore sendiri itu gejalanya biasanya nyeri pada saat kencing atau kencing nanah biasanya gitu. Kadang disertai ada pembengkakan di kelenjar lipat pahanya itu. Nah ini kalau cara gampangnya sih untuk tahu. Bisa dengan cara ini juga sih. Kalau tadi kan kita pakai penyebabnya ya bakteri ya. Nah Mm-mm. ini kalau cara gampangnya, kalau misalnya ketemu tanda-tanda ini harus segera ke dokter spesialis kulit gitu. Harus. Nah ini ya betul, pain when peeing. Jadi nyeri pada saat kencing. Memang sih kalau nyeri pada saat kencing bisa disebabkan oleh infeksi saluran kencing pada umumnya gitu. Tapi kalau misalnya terjadi infeksi saluran kencing, lalu ada histori sempat melakukan enak-enak, gitu, Mm-mm. melakukan kontak seksual, patut dicurigai apakah ini mengarah ke infeksi menular seksual atau tidak. Itu. Jadi yang bisa menjadi penyebab nyeri kencing itu ya salah satunya ya gonore tadi. Gejalanya itu nyeri kencing, kadang disertai nanah, dan lebih sering sih disertai nanah. Kemudian ada pembesaran di kelenjar lipat pahanya itu. Oke. Kemudian Apakah uh, uh, semua hubungan mm, seksual itu beresiko, Dok? akan berisiko jika pasangan yang diajak berhubungan seksual sudah terinfeksi. Ya pasti akan berisiko. Hmm. Gitu. Jadi pada saat hubungan seksual itu kan tetap akan ada kemungkinan terjadi luka. Misalnya itu hard doing that gitu loh. Jadi Yes. kan bisa aja luka kan? Gitu. Iya. Jadi sebagian besar infeksi menular seksual itu bisa menularkan apabila ada luka di tempat eh, melakukan aktivitas seksual. Tidak melulu kelamin loh ya. Jadi Mm-mm. kan bisa oral atau bisa anal tadi Mm-mm. gitu. Hmm. Mm-mm. Ya Jadi kan? selain itu, Dok, Nah, selain itu ini dari gambar kan kelihatan tuh pain when peeing, jadi nyeri pada saat berkemih. Selain yang tadi gonore, ada bisa disebabkan oleh chlamydia juga, mm, bisa herpes juga, bisa mengeluhkan nyeri pada saat kencing. mm, Kemudian ada trichomoniasis gitu atau ureaplasma. Ureaplasma itu nambah bakterinya mm. gitu. Tapi ini bisa sembuh kan, Dok? Nah, kalau yang disebabkan oleh ini, bakteri-bakteri ini bisa sembuh. Bisa sembuh sempurna. Cuman balik lagi, yang namanya penyakit menular seksual, jika ingin sembuh sempurna, semakin awal awareness, semakin awal diobati, hasilnya akan sembuh sempurna gitu. Kalau disebabkan oleh bakteri gitu. Tapi kalau udah eh, pengobatannya dilakukan setelah mengalami fase komplikasi pasti akan lebih kompleks ya penanganannya Mm, dan yang pasti biayanya juga pasti akan lebih mahal gitu. mm. Jadi begitu ada gejala segeralah ke dokter spesialis kulit dan Mungkin nggak kelamin. kalau kencing nanah tapi bukan Ya, infeksi menular seksual, Dok. Tuh, bisa dari bisa dokter jadi. Jin. Bisa. Ya, bisa jadi. Salah satunya adalah batu saluran kemih. Batu saluran kemih itu kan misalnya dia ada batu terus di saluran kemih itu bisa bikin luka di saluran kemihnya. Jadi pada saat terjadi luka akan terjadi proses infeksi. Nah, proses Hmm. infeksi ini bisa menimbulkan gejala seperti nanah. Itu. Oke. Nah, dokter tadi bilang Mm-mm. kayak ada fase-fasenya gitu. Mm-mm. Emang bisa dijelasin nggak, Dok, tuh gimana? Fase-fasenya. Ya Yes. kayak tadi misalnya kayak sifilis. Mm-mm. Sifilis mungkin di awal gejalanya paling hanya luka di kelamin. Nah, luka di kelamin pada sifilis ini seringkali tanpa gejala dia. Nggak sakit gitu maksudnya. Jadi ada Jadi luka ada di luka kelamin tapi gitu nggak doang. sakit.
ya ada luka gitu doang. Lalu karena dia nggak ngerasa sakit, seringkali tidak diobati gitu, tidak paling juga luka biasa gitu. Nah, Mm. kalaupun dibiarkan, dia bisa seolah-olah sembuh sendiri, hilang sendiri, tanpa diobati dia Hmm. hilang sendiri. Lalu dia akan masuk ke fase selanjutnya gitu. Jadi bisa timbul gejala di kulit. Nah, yang paling khas itu kalau di kulit ada bercak-bercak bulat-bulat di telapak tangan sama telapak kaki. Nah, coba dicek tuh. Biasanya warnanya agak kemerahan gitu, kayak warna tembaga. Keren sih, bagus warnanya, agak-agak merah-merah ungu gitu. Nah, tapi Ungu tidak ya dok? semua orang melalui fase itu. Tidak semua orang selalu melalui fase keluhan di kulit itu. Mm-mm. Jadi makanya kita bilang silent disease, tanpa diobatin dia akan seolah-olah hilang gitu. Lalu masuk ke fase berikutnya lagi, kena semua organ. Lalu yang paling berat itu kalau terkena organ jantung sama otak ya. Jadi kalau udah kena di sistem saraf pusat, itu seolah-olah kayak orang terkena apa namanya? Terkena stroke Oh, itu. Iya. jadi Jadi ini seringkali juga sih ya. bisa dibilang silent killer ya dok? Kayak Iya, kamu kan silent disease. nggak ngerasa nih kalau kamu sakit, terus tiba-tiba udah kayak kena jantung atau otak gitu dok. Kalau kena ke Iya, hati itu diam-diam cinta. merayap. Diam-diam merayap hap gitu. Kalau kena ke hati itu cinta. Dok, eh, Iya. kalau misalkan nih ada Aryo Permadi nih, kalau misalkan no symptom gimana ya? Sedangkan akses Nah, ke itu banyak. IMS test di Indo tuh nggak semudah itu. Loh, Kayaknya gampang ya dok, sebenarnya kalau misal ke akses dokter gitu, iya. aku mau cek dong gitu. Saya mau cek dong, cek darah gitu, Bisa, bisa kan bisa. dok? Bisa, kalau sudah datang ke dokter kulit dan kelamin, kalau Mm-mm. memang pasiennya, jadi yang utama itu adalah pasien harus jujur gitu. Harus jujur. Tiba-tiba kenapa kok, iya jujur. Ya. Itu yang paling penting karena dari Apakah kejujuran kamu itulah kita seksually bisa aktif gitu kan dok? betul, 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 betul. Jadi yang tanpa simptom itu banyak. Salah satunya chlamydia itu. Chlamydia Oke. itu disebabkan oleh bakteri. Jadi seringkali tidak mengeluh ada keluhan nyeri kencing, tidak selalu gitu. Mm-mm. Padahal chlamydianya ada. Mm-mm. Jadi kalau prinsipnya gini, kalau sudah merasa melakukan aktivitas seksual yang berisiko, Mm-mm. ada baiknya melakukan Periksa. konsultasi dengan dokter. Iya Mm-mm. betul. Lalu lakukan tes lab. Jika hasil labnya positif, lakukan pengobatan. Mm. Gitu. Mm-mm. Untuk ngecek itu sebaiknya berapa lama? Misalnya setahun sekali atau 6 bulan sekali gitu dok. Kalau Yang berapa paling lamanya sih sebenarnya? Ya, balik lagi. Kalau oh tergantung misalnya kamunya ya. merasa, iya, iya, kalau merasa berisiko, Mm-mm. melakukan aktivitas seksual yang berisiko, ada baiknya secara berkala melakukan tes. Ya minimal tiap 3 bulan sekali. Tapi kalau merasa kita sendiri atau pasangan kita saling setia sehidup semati, Dok kalau nggak ya punya sebaiknya pasangan sih. gimana? Nah kalau jomblo berarti kan kemungkinan untuk terinfeksi kan makin kecil kecuali main aplikasi-aplikasi itu. Oke, kita bahas Uh, aplikasi ya uh, dok ya. iya, aplikasi itu sering dipakai mainan. Nah itu pasti dia tahu yang mana tuh aplikasi yang mana. Nih bentar-bentar. Aku tahu yang merah ini Tinder, aku tahu. Oke, terus Dokter Terus Jin kayaknya tahu tuh. ya dokter Jen pasti tahu dong. Uh, uh, karena lagi Grinder nih tahap aku tahu. mencari pangeran. Oke, Kalau yang kayak ikan ini apa dok? Kak Ikan aku nggak ngerti juga itu apa ya. Ini kan aku browsing Oke, aplikasi dating gitu, keluarnya ini semua. Oke, dating application.
Nah, Iya, kadang-kadang kalau udah, sorry to say ya, kalau udah, ya ya, seperti yang aku bilang tadi, kayak anak-anak sekarang kan nggak bisa dilarang untuk mereka punya media sosial, mereka punya akses ke ya. internet gitu. Mm-mm. Pesan dari dokter yang harus didengarkan, yang pertama. Oke, yang pertama buat remaja-remaja terutama atau netizen yang masih jomblo gitu. Ada baiknya setiap memulai hubungan baru sebaiknya melakukan tes IMS dulu gitu sebelum melangkah ke step berikutnya. Itu yang utama. Karena harus punya prinsip nih kayak gini. Eh, Sekarang itu kan ya kayak di apa tidak dipungkiri di praktek saya itu Mm-mm. kasus menular seksual pada remaja itu cukup tinggi. Jadi berarti kan mereka melakukan seks bebas ya. Dan Betul. sekali lagi saya bilang, in real kita tidak bisa membatasi orang Nggak untuk bisa dok, melakukan seksual. apalagi anak-anak kosan sekarang ya kan, anak-anak SMA Uh, yang udah uh, ngekos gitu ya butuh kan dok. anget-anget ya, butuh Bener. anget-anget. Nah itu berarti harus punya prinsip gini. uh, saya selalu menyampaikan ke apa namanya remaja-remaja itu harus punya prinsip. Kalau mau tidur sama orang, kamu berarti juga tidur sama masa lalunya gitu. Yang entah kamu Oh, tidak pernah tahu masa lalunya seperti apa berarti kita nggak tahu gitu. dia sebelum sama kita sama siapa gitu ya dok ya. Betul. Tapi Nah, kan dok, ya kadang kecuali kadang gini nih, kalau misal aku mau dekat sama orang nih, terus ngomong, kamu cek gitu dok, kayak kadang kayak apaan sih lo gitu. Ya kan dok? Ya itu sih yang paling sensitif ya karena ini adalah sesuatu hal yang sensitif. Nggak mungkin dong kita baru kenal ujuk-ujuk bilang kamu ini dong apa namanya kamu pernah Ngapain enak-enak nggak aja sama gitu. siapa aja gitu ya kan dok? Ya, itu kan hal yang sensitif ya, yang ada nggak jadi-jadian, nggak dapat-dapat Betul, pacar gitu. betul Nah, dok. nah ya itu kita harus gini, being open with your partners about your sexual past. It's not only a good idea, it's Mm-mm. also responsible and considerate. Jadi itu adalah salah satu bentuk tanggung jawab dan saling menghargai. Gitu. Mm-mm. Kalau misalnya dalam artian dalam relation baru itu akan melakukan kontak seksual. Gitu. Mm. Jadi harus open dulu. Harus open. Karena kalau nggak open kita nggak tahu historinya. Nanti atau yang lebih ideal lagi, yuk kita sama-sama tes IMS dulu. Harus Gitu. ke dokter ya dok. Ya, yuk kita sama-sama tes, jadi sama-sama tahu. Kalau ternyata salah satu ada yang positif, yuk sama-sama cari pengobatan, gitu. Mm. Jadi tidak menyebarkan lagi, menyebarkan lagi. Mm-mm. Oke. Ada followerku yang kemarin tanya dok Mm-mm. tentang PrEP nih. Lagi Mm-mm. booming Ya, banget PrEP. kan? Ya, PrEP dok. PrEP. Oke. Kayak lagi Ya, booming kita banget di ngomong PrEP mana-mana. berarti, ya, kita ngomong PrEP berarti berarti sudah tahu HIV, gitu. Yes. Kan? HIV, ya. Karena PrEP itu sangat memang adalah bagian dari HIV. PrEP itu adalah pre-exposure prophylaxis. Jadi Mm-mm. obat yang digunakan untuk mencegah terinfeksi dari HIV Iya. gitu. Ya, ini adalah salah satu metode yang dianggap berhasil untuk mencegah terinfeksinya HIV pada orang yang belum terinfeksi HIV, tapi dia berisiko besar untuk terkena HIV. Misalnya Mm-mm. pada orang-orang yang serodiskordan.
Pasangan serodiskordan. Pasangan Apa itu dok? serodiskordan itu pasangan yang salah satunya positif HIV. Oke. Ya, jadi salah satu positif HIV, satunya negatif. Nah, Mm-mm. yang negatif ini kan diusahakan supaya tidak terinfeksi HIV. Jadi diberikanlah PrEP ini sebagai bentuk ikutlah bertanggung jawab terhadap relationnya itu. Itu. Seberapa menurut dokter nih, sepengetahuan Mm-mm. dokter, seberapa berhasil tingkat kalau misalnya kita udah pakai PrEP gitu dok? Oke, eh, dari studi, kebanyakan studinya itu lebih banyak dikerjakan pada MSM, Men to Mm-mm. Have Sex with Men, Men, gitu. oke. Jadi untuk ya hanya diteliti pada grup itu. Kalau grup yang lain belum ada studinya kalau saya baca. Oke. Jadi keberhasilannya 100%. Hmm. Tuh. Tapi Tapi gini, karena dianggap keberhasilannya 100%, jadi mereka anggap ah apa? gampang nih gitu ya. Iya, Ya gampang nggak nih, sih? pakai Prep aja gitu. Ya udah raw aja gitu. Atau Hmm. nggak usah pakai kondom aja. Nah, itu yang mereka sering lupakan. Pakai Prep, nggak pakai kondom, terus dia lupa kalau ada infeksi menular seksual lainnya. Justru itu yang Gitu. menimbulkan penyakit-penyakit lainnya ya dok. Ya, betul. Mungkin mereka gini, lah, dok kalau misalnya saya kena sifilis atau gonore, ya tinggal diobatin lah, kan ada antibiotik gitu. Ya Hmm. betul, kalau infeksinya disebabkan oleh bakteri, ya sembuh sempurna kalau di awal. Nah, tapi kalau infeksinya itu disebabkan oleh virus, sampai saat ini kan belum ada obat antivirus yang sempurna untuk membunuh virus. Ya, hampir semua infeksi menular seksual yang disebabkan virus. Satu, Hmm. yang kondiloma acuminata atau apa kutil kelamin itu Hmm. kan disebabkan oleh virus. Sampai Ya, saat ini belum ada obat yang bisa benar-benar meyakinkan bahwa virusnya total hilang dari hilang. apa tubuhnya. Ya kalau misalnya pas tumbuh kutil kelaminnya bisa dihilangkan dengan Hmm. kauter, dengan laser gitu hilang. Tapi kemungkinan untuk kambuh kembali ya pasti ada, muncul lagi, muncul lagi. Nah itu yang sering bikin frustasi pasien-pasien. Kok kambuh lagi gitu. Jadi Ada salah lagi gitu. satu ya salah satu sering yang bikin mereka frustasi karena susah dapat pasangan baru. Kok selalu ada kutilnya gitu. Udah diobati selalu ada kutilnya gitu. Hmm. Nah, demikian juga penyakit virus yang lain kayak herpes itu juga kambuh-kambuhan, tidak bisa sembuh sempurna. Oh gitu. Itu yang sering Aku juga, dilupakan. aku baru tahu nih dok kalau misal penyakit-penyakit itu nggak bisa sembuh sempurna. Berarti akan terus ada ya dok. Ya, akan terus ada. Hmm. Kita tidak bisa memastikan bahwa virusnya benar-benar hilang karena seringkali terjadi kekambuhan dia. Hmm. Oke, kalau itu semua terjadi nih dok, Hmm. langkah-langkah apa saja selain oke ketemu dokter? Setelah ketemu dokter biasanya tuh apa sih dok? Ya pasti dilakukan tes IMS. Tes IMS biasanya ngambil sampel dari misalnya kalau ada luka kita ambil dari lukanya atau misalnya ada keluhan keluar nanah kita ambil sampel nanahnya atau Hmm. bisa juga dari darah, dari kencingnya kita bisa ambil sampelnya dan Hmm. kadang kita perlu melakukan swab. Jadi prinsipnya itu semua lubang yang dipakai aktivitas seksual kita lakukan swab semua Oke. lubang. Kalau ya, itu sekali lagi itu di situ dibutuhkan kejujuran pasien. Dok, saya aktivitas seksualnya sempat oral gitu. Jadi Hmm. kita butuh ambil swab dari tenggorokannya. Itu. Harus ya dok ya, biar jelas gitu Iya ya dok. harus. Iya Nah, jelas. ada juga nih followerku kemarin yang tanya, Kak, Mm-mm. jujur aku tuh nggak pernah ngapa-ngapain. Mm-mm. Tapi kayak cuman kissing, petting gitu bisa nggak sih dok? Tertular ini? Oke. Oke, kissing. Kissing tetap bisa menularkan kalau kedua belah pihak sama-sama ada luka. Tadi kan Hmm. sudah eh,
saya jelaskan tuh. Iya. Kalau begitu ada luka, berarti ada kesempatan untuk bakteri atau virus masuk. Mm-mm. Gitu. Kalau petting, petting ya hampir sama. Udah lama ya nggak dengar istilah petting. Petting. Bisa Petting. ya dok Oke, berarti ya petting dok? itu. Iya. Petting itu kan kayak aktivitas, aktivitas saling merangsang gitu kali ya. Iya, kayak cuman Aktivitas gesek-gesek saling gitu merangsang. doang loh dok. Iya, ya bisa dengan tangan atau bisa dengan apa namanya bantuan alat seksual gitu ya. Jadi intinya mereka nggak jelek aja gitu, gesek-gesek tapi nggak jelek gitu kan. Nggak Petting maskap itu, gitu ya dok? iya, Cuma gesek-gesek gesek-gesek tapi nggak aja jelek, gitu sampai ke eh, lewong. eh, esek-esek, aja gitu, nggak jelek. Mm-mm. Dok, Iya, tetap tetap bisa menularkan kalau petting itu karena pada saat gesekan tetap ada kemungkinan terjadinya luka. Luka itu tempat masuknya bakteri atau virus. Nah, begitupun kalau misalnya menggunakan alat bantu seksual. Nah, kalau alat bantu seksualnya tidak oh ya, dikondomin, lalu dipakai kayak tuker-tukeran bergantian, gitu. iya bisa aja kena kan. Pinjem dong alat seks, Hmm, saling pinjam gitu. nih kalau tes IMS biasanya yang dicek apa aja dok? Eh, Cek IMS apa Ya. aja. Ya itu tadi, eh, sebaiknya, jadi misalnya kalau berisiko, jadi orang atau pasien tersebut berisiko, termasuk kelompok orang yang berisiko, sebaiknya semua tes IMS dikerjakan, itu Hmm. termasuk sifilis tadi, gonore, lalu HIV, eh, pokoknya semua infeksi menular seksual harus dicek, termasuk itu hepatitis B dan C. Karena Hmm. hepatitis B dan C itu yang paling sering apa namanya penularannya lewat kontak seksual juga. Oh, Mm-mm. mereka itu si hepatitis B ya dok, Ya, hepatitis C, itu ada simptomnya juga nggak dok? ya simptomnya cuman kayak orang hepatitis pada umumnya, warna kuning di kulitnya atau di apa bola mata putihnya itu jadi kuning. Pokoknya itu kan menyerangnya hati. Jadi gangguan di heparnya. Kalau mata aku putih semua gini dok, Hmm. itu Itu ada enggol. merahnya kalau putih. Oh gitu. Nah dok, Iya. Mm-mm. kalau nggak salah nih, kalau nggak salah berarti bener ya. Aku balik lagi ke pengobatan, ke eh, HIV nih dok. Ya, Pengobatannya itu gratis kan? iya. Jadi nggak Sampai perlu saat ini takut, di Indonesia gratis. ya kayak nggak Iya. perlu takut, ah gue takut nih gue kena nih, ntar gimana ya gitu. Yaitu nggak perlu takut karena seringkali ketakutan itu yang bikin orang mengurungkan niat untuk periksa gitu. Mm-mm. Itu kenapa sekali lagi kita upgrade pengetahuan kita tentang IMS supaya kita paham, bukan untuk menjadi takut. Mm. Jadi bukan malah menjadi anti terhadap IMS ini. Itu. Mm. Tapi takut juga dijudging nggak sih dok? Nah, itu kalau masalah judging memang tidak bisa dipungkiri di lingkungan masyarakat kita. Tapi kalau masalah judging, itu kan kalau misalnya ketahuan tuh. Nah, eh, dokter itu pasti akan menjaga kerahasiaan pasien. Jadi nggak usah Pasti ya dok. khawatir. Pasti. Itu Dokter nggak ada wajib. yang judging kan? Judging bagaimana? Judging iya. Jadi jangan takut untuk cek ke dokter ya dok. Iya betul. Karena sekali lagi HIV, HIV yang paling ditakutkan sama orang. Nggak Mm-mm. ada obatnya gitu. Mm-mm. Tapi memang tidak ada obat yang bisa mematikan virusnya. Tapi obat yang disebut ARV itu, antiretroviral itu bisa
apa namanya, Menekan. menekan perkembangan si virus itu. Jadi nggak usah takut karena Mm-mm. kan sudah banyak tuh bukti-bukti orang-orang yang dengan HIV bisa hidup selayaknya orang normal gitu. Mm. Jadi angka harapan hidupnya juga besar. Oke. Ya, Yang dokter alami, maksudnya yang dokter, ada yang datang ke dokter gitu, yang paling parah mm-mm. Parah dalam apa ini? Hal apa ini? dalam hal, IMS-nya. iya, Yang paling parah yaitu sifilis, dia silent disease, tiba-tiba stroke gitu. Jadi tanpa ada riwayat, biasanya kan stroke bisa disebabkan oleh perdarahan di otak gitu, iya. karena hipertensi gitu biasanya. Nah ini pasien tidak ada riwayat apa-apa, tapi ternyata setelah dicek sifilisnya positif. Hmm, Jadi stroke-nya disebabkan oleh ininya, apa namanya, sifilisnya. sipilis. Berarti bisa langsung meninggal dong, Dok. Maksudnya lama-lama meninggal gitu dong, Dok. Bisa, kan silent disease. Kalau tidak diobati ya bisa. Kan merusak, bisa merusak semua organ dia. Hmm. Kalau kena HIV bisa menikah. Kalau kena HIV bisa menikah, Dok. Bisa Bisa, ya? bisa punya anak juga. Asalkan terkontrol. Jadi harus di bawah pengawasan dokter dan minum ARV itu. Mm-mm. Minum ARV ini seumur hidup ya, Dok? Betul, seumur hidup. Karena kan belum bisa mematikan si virusnya. Hanya bisa Hmm. menekan perkembangannya. Hmm. Oke, 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 oke. Kalau misal gini, Dok, eh, yang misalnya heteroseksual nih, ya Hmm. kan? Laki-laki sama perempuan. Mereka menikah. Yang laki-laki positif. Yang perempuan itu Hmm. bisa nggak kena, Dok. Ya itu yang saya jelaskan tadi, serodiscordant couple itu. Hmm. Jadi yang satu positif, yang satu negatif. Bisa dipertimbangkan untuk menggunakan PrEP itu. Jika sama-sama ingin apa namanya, ikut menjadi bagian, sama-sama ingin bertanggung jawab gitu. Jadi yang negatif dikasih PrEP. Jadi jatuhnya ke daily PrEP jadinya. Kalau PrEP-PrEP yang diketahui itu mungkin apa, di luaran sana PrEP Mm-mm. itu dipakai kalau misalnya mau ada party nih, ada party pakai Iya, PrEP karena seringkali betul. kan party itu berhubungan sama drugs atau alkohol, jadi Hmm. sering tidak High fun ya, Dok. sadar. Iya, enak-enak, udah jelek aja gitu, nggak pakai kondom. Nah HF, itu HF. kalau yang itu, iya itu masuknya ke on demand PrEP dia. Jadi minum PrEP tadi, profilaksis tadi, eh, hanya 4 kali minum. Mm-mm. Jadi yang pertama diminum 2 jam sampai 24 jam sebelum kontak seksual. Mm-mm. 2 jam Kan sampai ya 24 jam. 24 jam sebelum kontak seksual. Kalau sebelum Ya, 24 itu jam itu udah ada kontak seksual gimana, Dok? ya nggak bisa, Oke, oke, oke. nggak PrEP namanya. Apa dong? Gitu. Jadi ya kalau kalau on demand itu yaitu uh, minum, Mm-mm. kontak, minum, minum gitu. Totalnya 4. Jadi pertama minum 2, yang kedua minum 1, 2 hari setelah itu minum 1 lagi. Jadi total 4 tablet. Oke, Kalau oke, oke. yang kayak pasangan serodiscordan itu ya jatuhnya ke daily press. Jadi tiap hari dia harus minum, Harus nggak ada berhentinya. terus-terusan. Mm-mm. Ya, dan ingat sebelum minum PrEP harus cek HIV juga, lalu Hmm. cek IMS yang lain. Pastikan tidak ada eh, apa namanya, penyakit menular seksual, termasuk hepatitis tadi. Dan Oke, fungsi ginjal, fungsi hati. Selama itu baik, selama itu tidak ada, PrEP akan diberikan. fungsi ginjal fungsi hati itu SGOT, SGPT ya, Dok? Gitu, Bener nggak? ya betul. Mm-mm.
Hmm. Tuh. Nah, ada juga yang tanya nih soal vaksin, Dok. Mm-mm. Vaksin. Iya, mencegah nggak? Ya, Bisa mencegah nggak? ya kalau vaksin untuk diinfeksi menular seksual, vaksin yang ada itu vaksin HPV. Mm-mm. Jadi Nah, vaksin HPV itu adalah vaksin HPV itu buat buat perempuan atau buat laki-laki sih, Dok? dua-duanya. Dua-duanya bisa. Karena iya, karena HPV itu kan virus, human papilloma virus yang paling sering menyebabkan kanker serviks, kanker penis, dan kanker orofaring. Itu kalau sering oral seksual itu bisa kena kanker orofaring. Oke. Dan seringkali disebabkan oleh HPV ini. Human Gitu. Papilloma virus. papilloma virus. Hmm. Ya. Nah, sejauh mana vaksin ini bisa mengurangi penularan itu, Dok? Oke, Menurut vaksin dokter. ini, ya ya, vaksin ini akan sangat efektif jika diberikan pada orang yang belum pernah melakukan kontak seksual. Jadi Oke. itu kenapa di Indonesia kan ada wajib vaksin ini diberikan antara usia 9 sampai 12 tahun. 9 sampai 12 Itu. tahun. Laki-laki Ya, dan perempuan. iya, sudah. Itu ya. Tapi yang jadi wajib itu di Indonesia sekarang kan hanya perempuan Perempuan ya, Dok. Ya, untuk benar-benar. menurunkan ya kanker serviks. Tapi kalau ingin merasa bertanggung jawab dan tidak ingin kena virus ini, ya sebaiknya juga vaksin, laki-laki juga vaksin. Oh, gitu. Kalau yang Mm-mm. udah tua gini kayak aku, Dok. Oke, tetap efektif, tapi harus diingat kalau vaksin ini diberikan setelah pernah mengalami kontak seksual, berarti kan tetap ada kemungkinan telah terpapar dari virus HPV ini. Kalau Mm-mm. sudah terpapar virus HPV, berarti dia tidak bisa melindungi yang jenis virus itu. Karena vaksin itu kan ada banyak tuh, ada yang bivalen, ada yang quadrivalen, malah sekarang ada yang nine valen. Gitu. Mm-mm. Jadi dia bisa dianggap kalau yang bivalen itu lebih melindungi ke kanker serviks, penyebab kanker serviks untuk tipe virus 16, 18 kayak gitu. Mm-mm. Lalu yang quadrivalen termasuk melindungi dari kutil kelamin yang biasa yang tidak menyebabkan kanker. Mm-mm. Jadi tipe 6 sama 11. Lalu sekarang itu dikembangkan yang 9 valen. Cuman sayangnya di Indonesia belum ada. Kenapa, Semoga Dok? segera bisa masuk ya. Ya mungkin perlu proses eh, pendaftaran BPOM atau regulasinya masih belum kali. Oke. Mm-mm. Pesan-pesan, Dok. Nah itu kan udah keluar tuh. Safety first. Jadi apapun bentuk kontak seksualnya yang dilakukan, tetap pakai kondom. Selama kamu masih belum tahu history atau Pasanganmu itu. ya sebelum tahu real pasanganmu bagaimana, sebelum ngecek bareng-bareng, Mm-mm. always use condom Always. gitu. Lalu always. Lalu Even yang oral, Dok. kedua, kenapa? Even Even oral. oral, even oral. Itu kan ada gambarnya tuh, oral, seksual, male with Mm-mm. male, woman with woman, Mm-mm. atau heteroseksual, tetap safety first. Use kondom. Safety Selama, sekali first. lagi, selama kamu belum tahu status pasanganmu, use Mm-mm. kondom. Terus kalau sudah masuk ke jenjang selanjutnya atau mau menikah, Mm-mm. ya silahkan lakukan tes IMS atau istilahnya seks apa namanya tes pranikah. Itu Mm. wajib dilakukan untuk sama-sama saling melindungi. Mm. Atau no Oke. sex before married ya, Dok. Uh, uh. Aku sih kayaknya Jadi tim no sex before married deh. lalu apa? Kayak itu yang paling efektif ya, Dok ya, untuk menghindari semua resiko yang Iya, ditakuti, ya nggak sih?
Ya, gampangnya sih itu rule ABCDE itu abstinence, tidak melakukan kontak seksual sebelum Apa dok? menikah. ABCD, Ya, ABCDE, ABCDE. abstinensia. Ya, Yes. A-nya abstinensia. Jadi tidak melakukan kontak seksual sebelum menikah. Oke. Lalu B-nya eh, apa ya B-nya itu eh, kok aku lupa ya B. Intinya Mm-mm. harus setia pada pasangan Oke. gitu. Lalu yang ketiga C-nya use condom. Hmm. Tapi kalau udah Tetap yang tetap dua safety tadi, first ya dok. true. Terus Mm-mm. yang keempat, do not do drugs and alcohol. Karena No itu drugs and alcohol. uh, Karena itu ya, bisa mengundang, ya nggak sih dok? true. Ya kayak tadi, high tadi. Hai, HF gitu Ya, ya. uh. Lalu yang keempat ya pasti, yang kelima yang Mm-mm. education. Nah kita sekarang kan udah sama-sama mengupgrade pengetahuan IMS kita. Education. Jadi Itulah jangan gunanya. malu untuk bertanya, jangan Betul. malu untuk pergi ke dokter. Ya, Dokter prakteknya di mana dok? di Denpasar. Di Denpasar ya. Ya, Tapi kalau eh, teman-teman cuma mau tanya-tanya di id.derms, bisa kan DM gitu. bisa, bisa. Nanti Nah, di ini juga, ya, ya kan bisa kan dok. bisa. Hmm. Nah, Nah, inilah kenapa kita bikin id.germs itu sebagai kita ini adalah wadah untuk kita para spesialis kulit dan kelamin berusaha untuk memberikan edukasi yang benar kepada masyarakat. Gitu. betul. Dan dengan bahasa yang mudah dimengerti, ya nggak sih dok? Hmm. Jadi kalau misalnya ada yang kelewatan nih nonton, atau Mm-mm. misalnya mau ngomong nih sama pasangannya masalah IMS ini, mungkin ajak aja nonton bareng lagi. Ini kan bakal di save ya, akan ada di IGTV-nya id.derms. id.derms. Jadi Di sama-sama IGTV ku juga ada. nonton, sama iya, oke. Oke Nah itu dok. tadi kayaknya ada gambar orang pakai masker ya, nge-sex ya. Iya, seks new Nge-sex bukan normal sih. dok. Ya, ya itu juga salah satu pesan saya. Sekarang itu tidak hanya fokus sama IMS juga. Iya. Ini juga menjadi apa ya isu kalau kita memulai hubungan baru. Mm-mm. Ya kayak salah satunya tadi pakai aplikasi-aplikasi, memutuskan untuk ketemu. Mungkin Aplikasi yang ini salah ya. satu syarat sekarang, ya salah satu syarat sebelum ketemu kali bawa hasil swab kali ya. Ya Jadi kan? nggak saling menularkan. Benar. Iya, Mana nih hasilmu gitu ya dok ya? uh, nih Harus baru berani. kalau Harus udah ada berani ya hasil dok ya? baru ketemuan. Mm-mm. Iya, Hmm. baru ketemuan kan. Soalnya sering kali tanpa gejala kan COVID itu. Benar, benar. Nih, kalau mau konsultasi soal IMS dan lain-lain, bisa cari spesialis kulit dan kelamin terdekat di www.perdoski.id. Iya, kalau misalnya nih sudah ada keluhan-keluhan seperti tadi, kayak Mm-mm. gambar-gambar tadi atau penjelasan saya tadi, atau merasa melakukan hubungan seksual yang berisiko, Mm-mm. segera ke dokter spesialis kulit dan kelamin. Mm-mm. Bisa nah di mana gitu, kalau di daerahnya di mana, tinggal buka aja perdoski.id, nanti kita bisa search itu kamu ada di wilayah mana, dokter Mm-mm. SPKK-nya siapa aja, jadi kamu tinggal pilih. Hmm. Oke, Mm-mm. oke dok. Pesan-pesan buat teman-teman yang menonton. Sebelum ini live pasti 1 jam Pesan-pesan, mati kan dok? iya, ya udah bentar lagi nih. Iya, Pesan-pesannya itu tadi. nggak kerasa banget. Ya, bener. Ya, kalau masih ada pertanyaan tinggal teks di id.derms.
Ya, kalau teman-teman ada Hmm. pertanyaan langsung aja tanya di id.derms atau Instagramnya Dokter Dude langsung ya kan. Oke, boleh. Ya, Oke, Dok, pesan-pesan. ya. Ya pesan-pesannya tetap safety first, safety first, safety Safety first. first. Ya, safety Itu first, safety harus first, banget ya, Dok. safety first. Ya, harus banget supaya nggak Harus kena banget. MS. Rugi dong kita ngobrol di sini, udah dengerin, tetap Mm-mm. aja nggak safety. Mikirnya enak-enak aja gitu, jangan. Jangan ya, Dok. Rugi. Karena Betul. ada banyak sekali yang bisa dilakukan dalam hidup ini, ya nggak sih, Dok? Iya, Kalau masih kalau banyak udah kena hal-hal gitu kan, berguna. iya kalau udah kena gitu terus nggak tahu kan, you'll never know gitu. Iya. Ya kayak di filmnya Gia lah. Itu di filmnya Gia kan banyak sekali pesan-pesan moral yang disampaikan. Salah satunya how to accept your partners with HIV. Ya nggak? Ya aku Emang dokter ngikutin banget loh Gia. nonton? Nonton. Makanya aku kan bilang dari kemarin. Gia aku tungguin nih season berikutnya gitu. Terima kasih loh, Dok. Iya. Yang belum nonton mesti nonton loh. Di situ banyak banget pesan moralnya. Yang Gianya nangis-nangis gitu kan. Bukan acting itu ya. Oh, real. Maksudnya ya Ah, ngondek-ngondeknya ah. sama gitu ya kan, Dok. Oh gitu. Jadi ada yang Gak tanya, apa-apa lah Dokter yang Dude single apa enggak? Mm-mm. Apa ya? Langsung aja tanya ke Instagramnya Dokter Dude ya. Iya, boleh silahkan Heeh. sambil diskusi-diskusi ya. Iya. Oke, Dok. Kayaknya Oke, takut sebentar Gia, lagi mati terima kasih. kayak nanggung gitu kan. Jadi kayaknya kita Ya, sudahi saja. Oke, satu lagi kata penutup. kata penutup ya tetap safety first, safety first, safety first. Iya, itu udah Itu pakem ya, Dok. penutupnya. Safety first. Iya, pakem Tolong diingat ya wajib. teman-teman yang menonton safety first. Safety first, safety first. Ya, and open, be open, open to your partners. Hmm, harus jujur ya, Dok. Komunikasi itu penting. Ya, IG-nya apa, Dok? Tadi udah coba scroll ya. Raikan Topeni. Dok, manis jago sekali. ya Terima bahasa kasih. hai-nya. Safety first, safety first, safety first. Itu akan selalu aku ingat. Ya, oke, good. Terima kasih Berarti banyak, Dokter Dude. sama-sama, Terima kasih sama-sama banyak, Gia. ID.derms. Iya, Ini udah ada sama-sama Gia remaining udah 1 menit mau jadi lagi. host. Ya, Sama-sama, kita semoga aku end masih aja ya. bisa diajakin lagi abis ini. Siap, siap. Yang Oke, kelewatan silahkan nonton di IG TV ya. iya nanti aku save. Oke, Oke. Dok. Terima Oke, kasih see you. Stay banyak. safe. Stay safe, Bye. stay healthy. Oh iya, Bye. rajin cuci tangan, pakai Betul. masker. Tuh. Kalau mau ketemuan, tes dulu. Kalau mau ketemuan, tes dulu. Kalau nggak ada yang mau tes, jangan ketemuan. Betul. Ntar kena. Malah menularkan sama orang rumah. Ya kan? Nggak cuma IMS. COVID Iya, juga. Bukan COVID guyonan juga. ya. Oke, Oke. take care Stay ya, Dok. safe. Take care juga. Bye. Bye-bye. Bye. Udah ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. I love you. Mwah, mwah. Semoga, bukan semoga sih, harusnya live ini bermanfaat buat kalian. Jangan takut ke dokter kalau kalian berasa kenapa-napa. Dan itu tadi ya kata dokter Dude, safety first. Saya Gia Partawinata, pamit undur diri. Terima kasih. Gia joget nanti ya, joget. Bye-bye. Mwah, mwah, mwah. Stay safe and healthy everybody.